Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku semua yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat pandangan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, kita berkumpul di dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita semua bisa hadir di sini di dalam keadaan yang baik, tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga dengan wasilah majelis yang mulia ini kita senantiasa dituntun oleh Allah untuk bersama-sama kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah teman-temanku semua, yang kita akan bahas tema malam ini adalah menjaga lisan. Baiklah, saya akan menceritakan kisah di masa Nabi. Ada seorang wanita sahabiah yang mengadukan sesuatu hal kepada Nabi. Sahabiah ini mendatangi Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Rasul, ada seorang wanita yang dia itu ibadahnya baik. Sholatnya baik, baca Al-Qur'annya baik, puasanya baik, zikirnya juga baik. Tetapi dia itu punya kekurangan, yaitu tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya itu suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti hati orang lain." Kemudian apa kata Rasul? Wanita ini nanti bisa saja mendapat siksa di dalam api neraka, ya Allah. Tetapi kemudian sahabiah ini bertanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang mungkin sholatnya tidak terlalu banyak, puasanya juga tidak banyak, baca Qur'annya juga biasa saja, enggak banyak, akhlaknya tetapi baik, selalu senantiasa menjaga lisannya orang ini." Kemudian apa kata Rasul? Bisa saja lisannya yang baik akan menghantarkannya kepada ridho Allah. Cara yang paling mudah untuk menggelincirkan manusia adalah melalui lisannya. Sudah disebutkan di dalam cerita tadi bahwa bisa saja orang itu solehah secara hablum minallah, sholatnya bagus, puasanya bagus, semuanya bagus, tetapi tidak bisa menjaga lisannya. Hubungannya dengan orang lain, dengan sesama manusia itu tidak baik. Lisannya suka menyakiti hati orang lain. Itu yang kemudian mendatangkan kemurkaan Allah. Sedangkan hablum minallahnya mungkin biasa-biasa saja. Sholatnya tidak terlalu banyak, puasanya tidak terlalu banyak. Tetapi hablum minannasnya, hubungan dengan sesama manusia itu baik, akhlaknya baik terhadap sesama, kemudian selalu menjaga lisannya, akan menghantarkannya kepada ridho Allah. Teman-temanku sekalian, jadikan lisan kita itu lisan yang baik. Lisan yang baik itu yang bagaimana? Biasakan mendoakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Siapa yang kita doakan? Orang tua kita,
kemudian saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Dan jangan lupa doakan orang-orang yang tidak baik kepada kita. Kenapa orang yang tidak baik sama kita doakan? Berat ya? Sadari dia itu adalah juga umat Rasulullah. Kalau kita ingat hal ini mudah, biarpun dia itu jahat kepada kita, tetapi kita ingat dia itu umat Rasulullah. Maafkan dia, doakan dengan doa-doa yang baik. Doa itu penting dan luar biasa. Siapapun bisa berdoa, tetapi kadang suka berat. Kenapa berat? Karena hati kita bisa ngecek apakah hati kita itu bersih atau kotor dari perilaku kita, bisa mendoakan orang lain apa enggak. Jika kita mudah mendoakan orang lain, itu artinya hati kita bersih. Tetapi kalau kita doain orang lain itu susah, berarti hatinya itu ada penyakitnya. Hatinya enggak beres. Artinya hatinya orang itu adalah kotor. Orang yang jahat kayak apa sama kita? Karena dia adalah umat Nabi, Nabi rindu umatnya untuk masuk surga. Maka kita pun jangan sampai mendoakan kejelekan untuknya. Nabi bersusah payah meminta kepada Allah untuk umat-umatnya dimasukkan ke dalam surga. Masa iya kita mendoakan umat Nabi untuk masuk neraka, meminta keburukan untuknya. Kita juga tentu rindu sesama saudara kita, umat-umat Nabi Muhammad, untuk ikut bersama-sama masuk ke dalam surga. Doakan biar jadi baik. Doakan agar Allah ampuni dosanya. Doa yang terbaik adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Itu yang Masya Allah. Doa yang paling baik dan insya Allah Allah terima. Rasulullah bersabda, untuk menjaga lisan agar tidak tergelincir di dalam ucapan yang tidak baik, solusinya diberikan oleh Rasul. Solusinya apa? Yang pertama, lisan ini kita biasakan menyebut nama-nama Allah. Senantiasa kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Kita bisa baca kalimat-kalimat thayyibah. Kita bisa baca subhanallah, alhamdulillah, kemudian istighfar, astaghfirullah, kemudian Allahu Akbar, takbir. Kita bisa baca sholawat, kita sebisa kita zikir kepada Allah. Yang kedua adalah dengan tilawatil Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kesibukan yang paling terbaik adalah melalui baca Al-Quran. Maka ayo sibukkan lisan kita untuk membaca kalimat-kalimatnya Allah. Teman-teman sekalian, kita hidup untuk mencari ridhonya Allah. Maka ayo sama-sama kita cek diri kita. Lisan kita ini seperti apa? Sudah baikkah lisan kita? Jangan sampai seperti cerita yang tadi, hablum minallahnya baik tetapi hablum minanasnya buruk. Maka Rasulullah katakan bisa saja dia mendapatkan siksanya di dalam neraka nanti. Rasulullah sudah memperingatkan kita tentang bahaya lisan, dan solusinya pun Rasulullah sudah kasih tahu bagaimana agar lisan terjaga. Yang tadi pertama adalah zikrullah, yang kedua tilawatil Quran, kemudian sering-seringlah mendoakan orang lain, biarpun orang yang gak baik sama kita. Karena bukti hati bersih yaitu dapat mendoakan orang lain dengan kebaikan, dengan doa-doa baik. Teman-temanku sekalian, pentingnya menjaga lisan karena lisan yang menentukan apakah kita mendapat ridha Allah ataukah mendapat murkanya Allah. Na'udzubillah. Ayo sama-sama kita perbaiki lisan. Kita jaga lisan
Jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kebersihan hati oleh Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai menjaga lisan. Jangan suka menjelekkan orang lain, jangan suka berguncing atau menghibah orang lain, jangan suka adu domba orang, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, jangan suka fitnah orang. Semoga hal-hal seperti itu dijauhkan dari diri kita. Amin, amin. Semoga kita selalu terjaga dengan benteng tadi, zikir dan juga tilawatil Quran, sehingga Allah ridho kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan tentang tema menjaga lisan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami, bisa diterima, dan insya Allah bisa kita terapkan sama-sama menjadi penuntun langkah-langkah di dalam kehidupan kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dimudahkan semuanya untuk berjalan di dalam jalan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan dari tema malam ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.